Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana biibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'asa bil haqqi basira wa nazira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Remaja muslim serta pemirsa di mana saja berada. Bulan Ramadan yang kita jalani tahun ini adalah bulan Ramadan yang spesial. Karena kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini di tengah pandemi wabah virus corona yang merajalela, yang menyebar ke seluruh dunia. Di mana pembatasan sosial berskala besar diterapkan hampir di semua provinsi di Indonesia, membuat kita tertahan di rumah, membuat kita harus menunda segala hal, membuat kita harus lebih banyak menahan diri dan lebih banyak bersabar. Tapi justru di tengah wabah virus corona ini, kita harus lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita, lebih meningkatkan keimanan ketakwaan kita dengan cara mengisi hari-hari Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang berkualitas. Bukan justru malah sebaiknya hanya dengan berleha-leha, hanya dengan tidur-tiduran saja. Pada saat yang sekarang berkembang ini, ada istilah baru di kalangan anak muda, disebut dengan kaum rebahan. Di mana kaum rebahan ini saya mengartikan adalah mereka-mereka yang tidak memiliki tulang belakang, atau bisa dikatakan sangat sulit untuk berdiri tegap, hobinya tidur atau nyender. Nah, ada beberapa ibadah yang bisa saya sarankan untuk adik-adik sekalian remaja Islam yang mungkin masih senang rebahan, mungkin masih masuk dalam kategori kaum rebahan ini. Yang pertama, tentu saja di bulan Ramadan, ibadah yang utama yang harus kita laksanakan adalah puasa. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Puasa tidak boleh ditinggalkan. Apalagi puasa di tengah corona ini justru memudahkan bagi remaja-remaja Islam sekalian, bagi adik-adik sekalian. Kenapa? Karena sekolah diliburkan 1 bulan penuh. Kita hanya tinggal di rumah, stay at home. Insya Allah puasa yang tidak perlu berangkat sekolah, tidak perlu panas-panasan, tidak perlu mengejar angkot atau naik gojek, tidak perlu duduk di bangku kelas, itu lebih mudah dijalani daripada kita sekolah aktif seperti biasa. Kemudian ada hadis yang menjelaskan, yang salah satunya juga menjadi pegangan para kaum rebahan, yaitu naumus shaim ibadah. Ustaz, ini kan katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi saya pengen tidur seharian. Hadis naumus shaimin ibadatun itu tujuan penjelasannya adalah tidak seperti itu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila kita sudah niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri dan seterusnya, kemudian kita menahan haus, menahan lapar, menahan segala amarah nafsu dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, sepanjang itu sampai dengan kita berbuka, apapun yang kita laksanakan dihitung ibadah, bahkan termasuk tidurnya. Maka sungguh sangat tidak baik jika kita melaksanakan ibadah puasa hanya dihabiskan dengan tidur. Ya. Untuk ibadah yang selanjutnya, para kaum rebahan, kalian bisa berzikir. Berzikir ini bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun. Ya, berzikir ini kunci dasarnya adalah mengingat Allah. Kita bisa sambil tidur mengingat-ingat keagungan Allah.
kita sambil membayangkan bencana wabah corona ini menghantam begitu dahsyat keluarga kita. Orang tua kita kehilangan pekerjaan, orang tua kita kehilangan pencarian, keluarga kita bingung, lebaran kita tidak bisa beli baju baru. Ini kita renungkan dengan membaca zikir, subhanallah, astagfirullah, sepanjang hari, maka itu adalah poin ibadah yang sangat baik. Kemudian ibadah yang selanjutnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah budaya bagi umat muslim yang dilaksanakan di setiap bulan Ramadan. Walaupun saat ini kondisi tarawih tidak bisa kita laksanakan di masjid dengan berjamaah, tapi pemerintah tidak melarang sholat tarawih berjamaah. Kita bisa laksanakan tarawih berjamaah di rumah. Kalau kita bingung, tata caranya sudah ada. Banyak dijelaskan oleh para ustadz, para kiai, bisa dibuka di YouTube, bisa dibuka di Instagram, banyak berbagai macam hal. Tapi tarawih ini banyak manfaatnya. Tarawih ini banyak hikmahnya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qoma ramadhana, barang siapa yang sholat di malam bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala-pahala serta keridhaan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Innahu man qoma ma'a imami hatta yang sorfa kutiba lahu qiyamu lailatan. Jadi sesungguhnya orang yang sholat malam bersama imam sampai dengan selesai, maka akan dicatat orang tersebut adalah beribadah satu malam penuh. Jadi jangan sampai kita, para remaja sekalian, ataupun kaum rebahan meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan tahun ini. Ibadah yang selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mungkin sedikit saran bagi kaum rebahan. Jika membaca Al-Quran memang tidak boleh sambil tidur. Membaca Al-Quran tidak boleh sambil rebahan. Ini bagian dari adab kita sebagai umat muslim, mengagungkan kitab suci Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran bisa dilakukan sambil duduk bersender. Ini kan salah satu ciri dari kaum rebahan ini, kerjaannya kalau nggak tidur ya nyender. Ya, maka bisa membaca Al-Quran dilaksanakan sambil menyender. Ya. Kemudian ibadah selanjutnya adalah bersedekah. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali dermawan-dermawan yang membagikan sembako, membagikan THR, membagikan sedekah, mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah untuk bersedekah, memberi kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Apalagi saudara-saudara kita yang terdampak wabah corona ini, banyak sekali yang membutuhkan uluran-uluran tangan kita. Mari kita sisihkan dari sebagian penghasilan kita. Mari kita sisihkan dari sebagian rezeki kita untuk kita bersedekah. Bersedekah juga sekarang sudah ada badan amil zakat yang sudah dibuka secara online. Kaum rebahan bisa bersedekah sambil tiduran, bisa bersedekah melalui transfer ke rekening-rekening badan amil zakat yang sudah tersedia, ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Ini bisa dilakukan tanpa harus membuang tenaga atau tetap mempertahankan budaya kalian, yaitu rebahan. Tapi terakhir yang saya sampaikan bahwa manusia harus punya mimpi. Mungkin di saat ini, saat banyak yang mendukung kalian untuk selalu rebahan, banyak yang mendukung kalian untuk selalu tidur dan bertahan di rumah, kalian boleh bermimpi setinggi-tingginya. Kalian boleh bermimpi seluas-luasnya. Tapi ingat, mimpi tidak akan bisa diwujudkan apabila kita tidak bangun dari tidur kita, tidak bangun dari rebahan kita untuk berjuang, untuk bergerak, untuk berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah kita. Itu saja pesan saya kepada kaum rebahan, bahwa mimpi di dalam rebahan harus dibangkitkan setelah selesai rebahan.
Kalian boleh rebahan, tapi harus bangkit untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kalian. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kemana? Mau rebahan, Om. Rebahan?